Di Indonesia, kita memiliki banyak gedung bersejarah, yang salah satunya menjadi saksi bisu perjuangan para pemuda dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Pada masanya, gedung ini dikenal dengan nama Gedung Kramat 106 atau juga sering disebut dengan Gedung Pemensalan HUIS. Pada tahun 1900-an, gedung ini masihlah gedung biasa yang ditinggali oleh seseorang yang bernama Si Kong Tiang. Pada tahun 1908, barulah gedung ini mulai disewakan. Pada saat itu, muncul gelombang elit pelajar Indonesia yang pada akhirnya mereka membentuk berbagai organisasi pemuda yang dikelompokkan berdasarkan etnis seperti Yong Celebes dari Sulawesi, Yong Ambon dari Ambon, Yong Java, pemuda dari Jawa, Yong Sumatranan Bon dari Sumatera, dan pemuda kaum Betawi. Hampir sebagian dari anggota organisasi tersebut bersekolah di kota-kota besar di Jawa. Sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang menyediakan asrama bagi murid-muridnya. Tetapi karena jumlah pelajar yang meningkat, akhirnya asrama tidak sanggup menyediakan kamar bagi semua pelajar. Alhasil, banyak dari pelajar yang memilih untuk tinggal di rumah kos. Salah satu gedung yang menyediakan jasa tersebut adalah Gedung Kramat 106 atau disebut dengan Gedung Pemensalan HUIS. Pada tahun 1908, Gedung Kramat Raya 106 mulai dihuni oleh para pemuda dan mahasiswa dari Sekolah Kedokteran School of Leiding van Ingles Arsten atau bisa disebut dengan Stovia, dan Sekolah Hukum Red School atau RS. Sejak itu, banyak pemuda yang berdatangan untuk tinggal di sana. Pada tahun 1925, banyak anggota dari Yong Java mulai tinggal di rumah kos tersebut, sehingga banyak anggota dari organisasi lain mengikuti jejak mereka. Pada tahun 1926, Soekarno bersama Aklim Studi Club dari Bandung sering datang untuk membicarakan format perjuangan dengan pemuda-pemuda lain yang tinggal di gedung tersebut. Dari diskusi tersebut, lahirnya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada tahun 1927, Gedung Kramat 106 beralih nama menjadi Indonesia Clubhouse atau Klub Kebau yang berarti Gedung Pertemuan. Pada tanggal 27 Oktober 1928, diadakan rapat pertama yang terletak di Gedung Katolike Yongelinginepun. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan rapat kedua yang terletak di gedung Osjava Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Pembicara yang diundang saat itu adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Pada hari yang sama, dilaksanakan rapat ketiga diselenggarakan di gedung Indonesia Clubhouse Kramat. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalis dan demokrasi. Peristiwa yang patut kita banggakan pada hari itu, bangsa Indonesia memiliki tekad sebagai bangsa yang mampu berdiri sendiri dan memiliki pandangan luas tentang masa depan. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh.
atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama cari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. 1. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. tanah Indonesia. 2. 2. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. 3. 3. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia.